Bang, saya tuh mau bikin konten, tapi malu. Ada nggak teman-teman yang seperti ini? Kita itu harusnya malu ketika keluar sama teman-teman kita selalu dibayarin. Kita itu malu harusnya ketika kita tidak punya value. Dan kita itu malu harusnya ketika jadi tukang bangunan. Sebenarnya apa sih yang membuat kita malu ketika kita membuat konten? Untuk membuat konten itu nggak harus tampil wajah seperti ini, ada berbagai macam cara untuk membuat konten. Bisa memanfaatkan AI, bisa cuma voice over saja, bisa aktivitas sehari-hari tanpa harus ngobrol seperti ini, itu bisa. Tapi kalau teman-teman pengen menampilkan wajah seperti ini, kenapa teman-teman malu? Pernahkah kita mengingat masa kecil kita ketika kita menonton TV, rasanya kita ingin masuk di dalam TV, bener nggak? Karena merasa di TV tuh kayaknya asik, banyak yang nonton, banyak yang lihat. Teman-teman itu malu wajar ketika fotonya itu nggak pernah ada di sosmed, videonya nggak pernah tersebar kemana-mana, itu baru teman-teman malu. Tapi kalau sudah punya foto yang pernah dipost, video-video yang pernah diupload, apakah itu menjadi alasan? Bang, saya mukanya kayaknya jelek deh. Bang, kayaknya suara saya tuh kurang enak didengar. Bang, kalau saya tuh ngomongnya kayaknya belibet. Apakah saya di sini merasa ganteng, merasa tampan? Ya kalau ada yang bilang tampan, ganteng ya alhamdulillah gitu ya. Tapi teman-teman, apakah yang menonton video ini orang ganteng-ganteng semua? Orang cantik-cantik semua? Enggak kan? Kalau ngomongnya kita belibet, apakah orang-orang influencer, content creator yang sudah bisa public speaking dengan baik, apakah mereka awalnya langsung bisa? Mereka bisa karena terbiasa, mereka bisa karena dilatih setiap hari seperti itu. Trial and error. Suara kita nggak enak didengar, ya emangnya kita mau konser? Kita kan cuma ngobrol kayak gini, bikin konten seperti ini. Jadi awalnya kita harus paksa. Jangan kita mengikuti alasan-alasan tadi yang menjadi penghalang kesuksesan kita. Kita buat konten ini buat apa? Apakah kita ingin mencapai kekayaan? Apakah kita ingin terkenal? Itu masing-masing teman-teman punya goalsnya. Tapi di sini saya membuat konten itu agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Itu kan menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari video-video yang sudah ditonton dari 50 orang, 100 orang, masa sih nggak ada yang menyimak dari awal sampai akhir? Masa sih nggak ada yang tergerak hatinya ketika menonton video ini? Nah, itu poinnya teman-teman. Kita itu membuat konten agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti itu intinya ya. Oke, tetap semangat buat teman-teman. Jangan lupa di-follow akun ini untuk menikmati konten-konten selanjutnya. Terima kasih.